Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar teman-teman semua, sahabat, saudara-saudara saya, Bapak Ibu Guru, dimanapun Anda berada, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, pada kali ini kita akan membahas bagaimana tips sukses dalam menghadapi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna bagi Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu guru yang mendaftar, yang masih pemula, yang masih belum pernah mendaftar. Baik, tips lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama adalah segi persiapan ya. Nah, segala sesuatu itu kita perlu persiapan ya Ibu Bapak. Dalam menghadapi event atau kegiatan apapun, maka persiapan adalah satu hal yang penting yang harus kita lakukan ya. Kalau persiapannya sudah bagus, saya yakin dengan persiapan yang baik, maka ketika kita melaksanakan kegiatan atau apapun itu, maka akan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Baik, yang pertama Ibu Bapak, kita harus menggalakkan literasi atau budaya baca ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat dan saya amati kita masih darurat literasi ya. Kita lebih senang kita bertanya daripada membaca terlebih dahulu ya. Cobalah kita baca dan pahami betul panduan sertifikasi guru PPG dalam jabatan 2022 atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Baca mengenai apa sih ketentuan pesertanya, apa persyaratan pesertanya, bagaimana tata cara proses pendaftarannya, itu harus kita pahami betul ya Ibu Bapak. Nah, termasuk kriteria. Nah, kita harus pahami sasaran peserta, apakah kita merupakan sasaran peserta atau bukan ya. Kalau kita sudah merupakan sasaran peserta berdasarkan kriteria atau syarat peserta yang dicantumkan di dalam SE tersebut, maka yakin Bapak Ibu berarti bakal menjadi calon peserta. Kemudian kita juga perlu memahami tata cara pendaftarannya yang benar bagaimana. Kemudian jadwalnya jangan sampai kita terlewat ya Ibu Bapak. Dan juga linearitas atau kesesuaian antara studi S1 kita dengan mapel atau studi PPG yang ada ya. Jangan sampai kita keliru karena ini fatal. Nah, di video saya sebelumnya ada 3 kesalahan fatal yang wajib harus kita ketahui atau kita hindari Ibu Bapak sehingga kita bisa lolos ke dalam seleksi administrasi. Baik Ibu Bapak, yang kedua adalah siapkan berkas yang diperlukan. Berkas apa saja yang diperlukan bisa kita lihat di dalam surat edaran dari Dirjen GTK tadi ya. Nah, antara lain adalah ijazah S1. Nah, ijazah S1 ini ya harus kita siapkan yang unggah nanti ya, bukan kepada transkrip atau nilai kita ya, tapi ijazah S1 yang menunjukkan bahwa kita memang kualifikasinya S1 dengan mapel tersebut ya. Kemudian SK pengangkatan awal sebagai guru, apapun SK-nya, apakah itu SK dikeluarkan oleh kepala sekolah atau yang lainnya ya. SK pengangkatan awal kita itu sebagai guru ada ya. Kemudian SK jabatan terakhir 2 tahun terakhir 2021 atau 2022. Bagi yang mungkin tidak ada SK jabatannya 2002 ini, maka tetap bisa dipakai tahun 2020 tahun 2021 ya. Kemudian SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, dan ini per semester ya Bapak Ibu. Boleh jadi nanti Bapak Ibu di semester ganjil dapat jam mengajar atau rombel, di semester 2 tidak dapat jam. Nah, ini harus disinkronkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar aktif selama 2 tahun terakhir itu tanpa ada celah itu yang vakumnya. Jadi betul-betul aktif mengajar, dibuktikan dengan SK pembagian jam mengajar ini dari kepala sekolah. Kemudian kita juga harus memiliki NUPTK. Kita cek nomor NUPTK, ada 12 digit nomor NUPTK Bapak Ibu. Jangan sampai salah 1 digit ya, kita pastikan. Kemudian juga KTP. KTP ini kita melihat nomor NIK-nya ya, karena data itu akan tersinkronisasi juga dengan Dukcapil ya.
data nama, alamat dan seterusnya. Jadi satu data ya, di sini semua nanti akan masuk kelihatan. Kemudian untuk surat keterangan bebas narkoba, nafsa atau kelakuan baik itu nanti saja kita siapkan ketika kita sudah jadi betul menjadi mahasiswa PPG di perguruan tinggi yang akan kita sertifikasi ya. Baik, yang ketiga Ibu Bapak, dalam persiapan ini kita harus merancang pilih studi yang akan kita sertifikasi itu harus betul-betul sesuai dengan tabel linearitas ya. Pilih studi atau rumpun yang linear, jangan sampai salah kamar ya. Sekali lagi jangan sampai salah kamar karena ini akan berakibat fatal, auto di reject atau ditolak oleh verifikator dari LPMP ya. Kemudian yang D, scan dokumen dengan alat scan ya, atau kalau tidak ada pakai handphone Android juga bisa, tapi kita cari aplikasi di Play Store itu banyak ya Bapak Ibu ya, antara lain scanner atau yang lainnya ya, dan cari aplikasi ini yang bisa disatukan dokumennya ya Bapak, merger dokumen atau memisah dokumen. Kemudian dalam menycan juga kita jangan sampai dokumennya kabur, kita harus tentukan dulu resolusinya yang pas ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Biasanya itu adalah 2 MB sudah cukup ya Bapak Ibu. Ketika kita memoto juga jangan sampai miring ya, tetap lurus seperti ini ya Bapak Ibu, lurus dan cahayanya terang. Nah, setelah itu kita cek lagi, setelah di scan kita cek lagi betul utuh kita foto dan terbaca atau tidak ya, tidak rusak atau korup atau kabur ya. Nah, ini harus kita pastikan, kita cek lagi sebelum kita unggah. Nah, ini adalah persiapan yang harus kita lakukan Bu Bapak. Kemudian selanjutnya bagaimana? Yaitu pada proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran yang pertama adalah kita pastikan kuota internet kita cukup ya. Kita beli ya 1 giga itu sekitar 20 ribuan aja ya, murah ya Bu Bapak. Atau kalau tidak ada kuota bisa minta bantuan kepada sekolah atau dinas pendidikan setempat. Kemudian kita bawa atau siapkan file ijazah atau SK atau dokumen yang telah kita scan tadi ya, kita simpan di flash disk tadi ya, yang akan kita unggah kita siapkan. Bisa kita simpan di flash disk atau di Google Drive ya, bagi Bapak Ibu punya akun di Gmail atau di akun Belajar ID, itu memiliki kapasitas yang besar, bisa disimpan file tentang pembelajaran atau pendidikan yang berkenaan dengan pendidikan, Bapak Ibu bisa disimpan di situ. Kemudian yang C, pilih studi yang linear ya. Nah, kita pilih studi yang linear tadi kita sudah rancang ketika dalam persiapan, kita pilih saja itu Bapak Ibu, jadi nggak pakai lama, sudah kita siapkan ya. Kemudian pilih jam saat mendaftar pada jam internet kencang, misalkan pagi-pagi sehabis sholat subuh ya, kita jam 5 atau jam 6, atau pada tengah malam jam 10 ke atas ya Ibu Bapak. Jadi ini biasanya operator sekolah lebih tahu ya jam-jam internet yang kencang. Kemudian selanjutnya mendaftar di awal itu lebih baik daripada di menit-menit akhir ya. Nah, mengapa? Supaya kita lebih cepat diketahui atau kita cepat melakukan perbaikan apabila ditolak perbaikan. Nah, ini seringkali menjadi kebiasaan kita kalau mendaftar satu kegiatan atau acara atau apapun itu biasanya mendaftarnya senang-senang di akhir-akhir ya. Nah, kita tidak tahu kendala apa yang kita hadapi nanti di akhir-akhir ya. Bisa jadi kita ada kesibukan lain atau lupa atau apa, jadi sebaiknya kita mendaftarnya di awal-awal ya. Ketika dibuka pada tanggal 10, maka Ibu Bapak kalau bisa tanggal 10 itu juga sudah mulai mendaftar. Oke. Lanjutnya Bapak Ibu jangan lupa bikin dokumentasi sendiri ya untuk melakukan screenshot saat pendaftaran. Dan pastikan ketika telah mendaftar itu notifikasinya mendaftarnya kita screenshot juga ya sebagai bukti atau dokumentasi kita. Baik Ibu Bapak, ini adalah proses pendaftaran. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu setelah pendaftaran apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah Ibu Bapak harus proaktif atau berkala memantau akun SIM PKB dan PPG Bapak Ibu ya. Memantaunya di mana? Memantaunya di akun SIM PKB atau PPG melalui laman PPG. Di medsos itu ada 5 ya medsos yang dipublish oleh Kemdikbud ya.
terutama PPG ini, yaitu ada di Twitter, ada di Facebook, ada di IG, ada di internet ya. Kemudian terus berkomunikasi dengan rekan guru yang mendaftar dan petugas Sargur di Diknas. Ya terus ya, kita harus menjalin komunikasi yang baik, kita harus proaktif dengan rekan-rekan guru yang senasib, seangkatan, yang sama-sama mendaftar, dan terlebih kepada petugas sertifikasi guru yang ada di Diknas. Mengapa? Karena kita dari awal hingga terakhir nanti memerlukan informasi dari petugas Sargur di Diknas ini ya. Jadi jangan kita cuek saja atau sombong kepada petugas di Diknas ya. Kalau bisa kita memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi dari pengelola Sargur di Diknas. Jadi kita bisa berkonsultasi kepada mereka ya. Kan mereka juga adalah atasan kita juga, orang tua kita. Baik, selanjutnya adalah kita proaktif membuka informasi di media sosial atau grup Sargur dan mengikuti grup Sargur resmi PPG Kemdikbud baik di laman dan di IG ya, di IG Instagram. Nah, kita klik situ menjadi member, jadi anggotanya, dan kita klik situ tombol notifikasi apabila ada info terbaru ya, jadi otomatis nanti diberitahukan. Baik Ibu Bapak, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga Ibu Bapak semua sukses semuanya dan senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.